Hai, welcome to Artocles. Kisah berikut cukup mengagetkan ya, karena pria yang sudah dianggap sebagai adik dan saudara sendiri ternyata berhasil memikat sang istri yang cantik. Walaupun sempat terjadi salah tafsir mengenai lelaki yang mendekati istri kesayangannya. Sebelum dilanjut, saya boleh bantu promo channel lain dulu ya, sebentar aja. Bagi kamu spesial para pecinta kisah kriminal yang menarik, ada channel baru nih yang super keren dan enak untuk disimak. Namanya adalah Mabar Kriminal. Wajib banget di subscribe karena pembahasannya nggak cuma komplit, tapi juga jelas, runut, serta menegangkan. Editannya juga mantap, mampu memanjakan mata yang dijamin bakal bikin nagih, sampai tanpa sadar ngajakin buat nyimak semua video yang ada di dalamnya. Dijamin deh, pasti wawasan kalian semua bakal lebih luas dengan menyaksikan kasus seru dalam channel Mabar Kriminal. Jangan lupa meluncur ya sehabis nonton kasus saya ini. Biar makin mudah, link kanalnya tinggal kamu klik aja di kolom komentar yang sudah saya sematkan. Perjalanan cinta antara Raffi dan Anahi Sargsyan terbilang mulus dengan mudah menikah di tahun 2013, lalu hidup serba berkecukupan di kota Vanatzor, negara Armenia, di mana sang suami sudah belasan tahun jadi tentara dan sang istri berkarir dalam dunia desain gaun wanita, si gagah perkasa dan si cantik jelita. Meskipun cukup lama baru dikaruniai anak, 5 tahun menikah dulu, baru sang putra lahir di tahun 2018 saat keduanya sudah tidak muda lagi. Raffi menjadi ayah saat berusia 39 dan istrinya 33 tahun. Itulah yang selalu diimpikan mereka sejak dulu untuk mengisi hari-harinya. Makanya setelah punya anak, akhirnya Anahi memutuskan berhenti benar-benar dari pekerjaannya atas kesepakatan bersama, mengurus dan menjaga sang putra sepenuh jiwa, tanpa semenit pun mau lepas perhatian dari bocah lucu yang satu itu. Saat pandemi tahun 2020, nampaknya masa kejayaan bagi keluarga Sargsyan mulai surut setelah Raffi terkena virus pandemi dan penyakit diabetes semakin parah dihadapinya. Beberapa kali dirawat di rumah sakit dan tenaganya seperti sulit untuk pulih seperti semula. Bahkan di bulan Oktober 2020, hampir aja nyawanya melayang dan sama sekali tidak bergerak. Sampai beberapa rekanan datang menjenguk bahkan nginep berhari-hari untuk ngasih dukungan semangat bagi sang istri Anahi. Termasuk seorang adik junior bernama Edgar Militskaya yang pernah bertugas bareng sama Raffi dan merasa banyak tertolong serta mendapat bimbingan dari lelaki itu. Edgar ampe nangis ngelihat kondisi Raffi dan nginap selama semingguan di rumah sakit umum Vanatzor. Beruntung tentara itu masih selamat dan berhasil pulang ke rumah di bulan Januari 2021. Namun ternyata staminanya tidak sekuat dulu lagi dan penyakit diabetesnya masih sering kambuh meskipun udah dijaga makannya. Makanya di bulan April 2021, akhirnya Raffi memutuskan pensiun dini di usianya yang ke-42 tahun. Dalam masa beberapa bulan setelahnya, sang istri Anahi ngerasa bahwa dana pensiun suaminya tidak bisa mencukupi pengeluaran rumah tangga yang terbilang besar. Masalahnya, rumah dan mobil mereka selama ini kan masih nyicil. Belum lagi untuk pendidikan putranya yang masih kecil. Kedepannya pasti bakal kerepotan kalau nggak punya usaha lain yang menopang keuangan rumah tangga. Jadi dia memutuskan untuk bekerja di salah satu tekstil besar di Vanatzor, dan ini sempat jadi bahan pertengkaran dengan sang suami. Bulan Agustus 2021, Raffi mengambil sebagian tabungannya untuk kerjasama dengan seorang rekanan dengan niat ngebuka bisnis kafe yang sempat tutup karena pandemi. Dulu sih laku keras sebelum lockdown, sekarang akan dibuka lagi namun masih mencari investor yang mau bergabung setelah masa kekeringan. Kenyataannya setelah ngasih 5 juta dram atau hampir 200 juta rupiah, temennya itu malah menghilang dan gak bisa dihubungin. Coba didatengin ke tempat tinggalnya pun sudah pindah entah kemana. Akhirnya cuma bisa bikin laporan ke polisi hingga kondisi Raffi makin stres dan depresi. Tanpa banyak tanya, akhirnya Anahi benar-benar mulai bekerja di industri tekstil dan sering menitipkan putranya pada sang bibi Anahi yang bernama Hermin yang tinggal 4 km dari kediaman mereka. Suaminya sebenarnya ada sih di rumah, tapi susah kalau disuruh jaga anak nggak bisa. Bukannya nggak sayang, emang agak teledor dan nggak sabaran. Nyuapin anak aja nggak bisa, dan suka ngamuk-ngamuk kalau rumah diberantakin si putra kecil.
Sejak awal 2022, Anahi mulai peduli pada tubuhnya yang mulai gampang capek dan pegel, lalu menjadi member pada Royal Gym Vanadzor atas ajakan temennya. Dia suka curi-curi waktu sepulang kerja untuk berolahraga, bahkan kemudian ngambil seorang personal trainer untuk ngebantunya mengolah tubuh dengan benar. Sebenarnya dia coba ngajak suaminya juga untuk ikut olahraga supaya penyakitnya nggak sering datang dan punya semangat hidup. Namun nampaknya Raffi emang keras kepala dan nggak suka disuruh. Dia ngerasa masih kuat ngapain aja tanpa harus diatur makan atau berolahraga. Pokoknya ngelawan terus sampai Anahi pun jadi males ngajak-ngajak. Sementara sekarang hampir tiap malam sang suami sukanya ngumpul di bar untuk ngobrol sama temen-temennya dan sering mabuk pas pulang ke rumah. Dikasih tahu malah ngamuk dan gak bisa dilarang apa aja. Semua harus sesuka hati dia. Pada sang bibi Hermin, sebenarnya Anahi udah sering curhat mengenai kelakuan suaminya. Bahkan cerita juga bahwa sejak keluar dari rumah sakit setahunan lalu, ternyata anunya Raffi sudah tidak pernah hidup lagi. Nggak bisa tegak, kelemer-kelemer, entah karena penyakit gula atau komplikasi segalanya. Itu juga sih salah satu penyebab sang suami suka ngamuk-ngamuk di rumah. Tapi setiap diajakin olahraga atau diperingatkan mengenai makanan yang nggak boleh dikonsumsi, pasti langsung aja emosi dan lempar barang sana-sini. Pada Maret 2022, Raffi mulai curiga ya istrinya udah jarang pulang ke rumah dengan alasan urus kerjaan atau proyek berhubungan dengan pameran. Anaknya kan dititipin nih di rumah bibi, jadi lelaki itu seringnya sendirian di rumah. Namun dia curiga bahwa Anahi ada main sama personal trainernya karena beberapa kali ngelihat video call mereka berdua. Istrinya sih bilang emang ada beberapa sesi olahraga yang dilakukan secara online saat dirinya nggak sempet datang ke gym center. Tapi Raffi nggak percaya dan yakin pasti ada apa-apanya. Pernah juga berantem ya sama Anahi mengenai hal tersebut. Dimaklumin aja sih karena menurutnya pasti Raffi cuma nggak pede sama dirinya yang udah nggak bisa tegang lagi. Makanya mikir istrinya pasti cari kepuasan di luar. Kenyataannya pada 23 Maret bener aja Raffi mendatangi Royal Gym untuk bertemu dengan PT Fardan Garibian lalu melabrak pria berusia 28 tahun tersebut. Hampir dikebok sama dia namun berhasil dilerai oleh orang lain. Fardan bilang hubungannya dengan Anahi murni cuma antara personal trainer dengan member. Tidak lebih dari itu. Silakan buktikan kalau emang ada apa-apa. Video call juga kan ngomongin program makan dan sesekali latihan online karena Anahi sibuk dengan kerjaannya. Hampir aja si Raffi dilaporin ke polisi atas tindakan kekerasan namun tidak jadi. Malah istrinya yang kemudian ngamuk berat karena tidak dipercaya oleh sang suami. Raffi cuma bisa diem, namun dia curhat juga sama bibi Hermin bahwa pernah kok ngedenger Anahi teleponan mesra dengan seorang pria. Makanya dia yakin banget itu pasti si personal trainer. Bahkan setelahnya karena ngerasa malu atas tindakan Raffi, akhirnya Anahi berhenti olahraga lalu menghapus membershipnya. Itu kan yang diinginkan suaminya, makanya curiga berlebihan. Si Raffi ya santai aja dan ngerasa lebih lega sekarang. Yang terpenting istrinya nggak usah lagi pergi-pergi ke tempat begituan, lalu ketemulah sama cowok-cowok berotot. 2 bulan setelah dirinya berhenti jadi member fitness, sang suami mulai curiga lagi dengan gelagat Anahi yang apa-apa selalu megang handphone terus di rumah. Bahkan anaknya aja ampe kesel kalau pas lagi main pasti emaknya heboh sama handphonenya dan sering ngejawab telepon juga tengah malam. Makanya Raffi mikir pasti antara istrinya dan si personal trainer kemarin masih berhubungan meskipun sudah tidak lagi menjadi member. Pertengahan bulan Mei dengan sengaja Raffi nungguin di depan Royal Gym dari jarak jauh untuk ngelihat apakah Anahi sesuai dengan omongannya udah tidak pernah datang ke sana lagi. Terbukti hampir 2 mingguan diintipin, emang sih nggak pernah sang istri mendatangi tempat itu lagi. Si Fardan masih kelihatan tiap hari tapi Anahi tidak. Raffi mulai ragu, jangan-jangan ada lelaki lain yang menjadi kekasih gelap istrinya. Makanya dia coba nanya-nanya sama bibi Hermin. Kira-kira siapa yang sedang dekat sama Anahi? Apa mungkin pernah cerita tentang seorang pria supaya dia bisa tahu? Namun perempuan berusia 61 tahun itu bilang dia nggak tahu apa-apa. Anahi juga nggak pernah cerita tentang lelaki yang mendekatinya. Pada 26 Juni 2022, Edgar Milskaya mendatangi rumah Raffi untuk melihat kondisi abang seniornya itu. Nampaknya udah sehatan, namun Raffi cerita mengenai stamina dan juga libidonya yang menurun drastis sejak masa pandemi.
Diabetesnya masih sering kambuh dan suka tiba-tiba pusing kalau lagi banyak pikiran. Bahkan kemudian Edgar sempat menawarkan sejumlah uang pada Raffi untuk membantu perobatannya, namun ditolak. Soalnya Edgar pun masih muda ya, serta butuh dana banyak untuk hidupnya. Berniat akan segera menikah, pasti perlu uang mempersiapkan segalanya. Namun dia bilang tabungannya masih cukup dan emang mau ngebantu aja. Makanya diterima sama Raffi duitnya dan nyuruh sering-seringlah mampir supaya ada teman bicara. Biar nggak stres-stres amat di rumah karena sering ditinggal istri kerja. Diiyain sama pemuda itu dan janji akan lebih rajin datang ke sana supaya Raffi bisa punya teman untuk mencurahkan isi hati. Pada hari Rabu 14 September 2022, nyatanya Anahi bilang dia ada keperluan proyek keluar kota yakni ke Yerevan dan mungkin butuh waktu seminggu untuk ninggalin kota Vanatzor. Walaupun disetujui oleh suaminya, namun Raffi punya kecurigaan bahwa sang istri cuma pura-pura dan akan menemui kekasihnya di luar kota. Makanya dia ikuti saat sang istri menuju kantornya. Ditungguin sampai siang, ternyata nggak keluar-keluar juga. Harusnya kan udah ke bandara karena bilangnya naik pesawat jam 10. Makanya ditungguin sampai malam baru keluar dan terlihatlah Anahi dengan mobilnya menuju ke Hotel Kirovakan, masuk ke lobi dan tidak keluar lagi sampai 3 jam setelahnya, yakni pukul 9 malam. Itu makanya Raffi yang masih berada di halaman parkir hotel tersebut coba nelpon istrinya namun handphonenya tidak aktif. Akhirnya lelaki tersebut memberanikan diri menuju ke resepsionis, lalu nanyain istrinya berada di kamar nomor berapa. Namun pihak hotel tidak mengingat nama yang disebutkan, karena yang check-in hari itu cukup banyak dan gak ada yang atas nama Anahi. Sampai dikasih tunjuk ya foto dari handphonenya, tapi tetap aja resepsionis menolak untuk ngasih tahu nomor kamar dengan alasan privasi. Walau dipaksa dan bilang bahwa dia suaminya, tetap aja sudah kebijakan bahwa semua privasi. Raffi ngamuk sampai ngegubrak meja, tetap aja dicuekin. Malah nyuruh satpam untuk mengeluarkannya dari lobi. Akhirnya terpaksa dia kembali ke parkiran dan tidur dalam mobilnya sampai menjelang subuh. Sekitar jam 4 pagi, jadi udah masuk ke hari Kamis 15 September 2022, Raffi terbangun dan mendengar musik dalam mobil sambil nungguin apakah sang istri akan keluar dari Hotel Kirovakan. 3 jam kemudian sekitar jam 7 pagi ternyata dia kaget saat dari penginapan itu yang justru keluar adalah sosok yang dikenalnya, yaitu Edgar si adik junior. Kebetulan banget, makanya dia berniat mau menyapa pemuda itu, siapa tahu bisa bantu nyari istrinya di lantai atas. Sampai dengan mendadak dari kejauhan, dia ngelihat Anahi juga ada di lobi, kemudian memegang tangan Edgar dan keduanya saling cium pipi sebelum akhirnya pisah di parkiran, lalu masuk ke mobil masing-masing. Ini yang bikin hati Raffi sakit dan baru sadar bahwa Anahi kesana untuk menemui Edgar, orang yang sangat dipercayai selama ini. Makanya kemudian mengikuti istrinya balik ke kantor, mencegatnya saat masih di parkiran dan melepas peluru sebanyak 14 kali pada wanita yang sangat dicintainya. Setelahnya dengan pasrah menuju ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. Sementara Anahi meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit umum Vanatzor, namun percuma, dia sudah menghembuskan nafas terakhir saat di lokasi kejadian. Yang paling menangis dari kejadian ini adalah Bibi Hermin yang kemudian mengaku pada Raffi dan kepolisian bahwa Anahi sebenarnya curhat sama dia mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi. Raffi sangat egois dan mau menang sendiri, sangat diktator, ngerasa dirinya paling benar dan rakus sama uang. Makanya itu kan, Anahi memutuskan untuk kembali kerja karena uang tabungan udah habis dibikin suaminya. Raffi itu udah nggak kerja lagi dan hanya berharap dari dana pensiun. Tapi kerjanya mabuk dan judi. Bukan hanya sekali dia percaya ke teman untuk jadi investor bisnis. Ada lebih dari 5 kali dan semuanya berakhir ditipu sampai duit habis tidak tersisa. Nggak kapok udah pernah dibohongin tapi ngerasa punya uang dan mimpi bisa jadi pengusaha besar. Malahan yang ada ditipu terus kayak nggak mikir punya anak masih kecil butuh dana besar untuk pendidikan kelak. Selain itu, Raffi juga sudah tidak punya stamina di atas ranjang. Gairahnya nggak pernah hidup lagi. Kehangatan di atas kasur nggak pernah dirasakan kembali oleh pasangan ini. Justru sejak ketemu sama Edgar saat pandemi di rumah sakit dulu, ngebuat perasaan mereka satu sama lain seperti terpaut. Pemuda itu sangat ramah dan perhatian. Dia juga jago memainkan kata-kata romantis yang bikin dada Anahi turun naik tiap kali berada di dekatnya.
Makanya jadi saling akrab dan kelepasan satu sama lain saat berdua aja di rumah ataupun di hotel. Wanita itu ngaku pada bibinya bahwa anu si Edgar gede banget dan bikin dia puas atas bawah depan belakang. Pokoknya ampe merem melek dan ini nggak pernah didapat dari suaminya semenjak dulu. Mungkin itulah penyebab kenapa Edgar kemarin sempat datang lagi ke rumah Raffi lalu bertemu sama abang seniornya di ketentaraan tersebut supaya nggak dicurigai dan ngebantu ngasih duit juga. Semua hal itu baru diungkap sama Hermin karena selama ini dia kan tahu tapi takut Raffi ngamuk. Sementara di lain pihak dia juga kasihan sama Anahi yang sering dikasari suaminya. Dilema juga sebenarnya. Edgar juga kemudian ngaku bahwa dia sebenarnya udah punya tunangan bernama Jailin Antonian dan sedang dalam masa persiapan untuk menikah. Hubungan diam-diam bersama Anahi dibilang sebagai hilaf, karena emang wanita itu meskipun lebih tua 12 tahun darinya, namun sangat mempesona, kalem, lembut, dan sanggup membuatnya bergelora. Bukannya nggak pernah menolak dan berusaha menjauh ya, udah pernah kok mereka diem-dieman selama 2 bulan karena tahu apa yang diperbuat sangat terlarang. Namun terjalin lagi pada bulan Juni 2022 karena hasrat dan kerinduan yang tidak dapat tertahan. Edgar mengakui kesalahan yang kemudian membuat karirnya hancur. Dia pun dipecat dari ketentaraan atas peristiwa ini, lalu bekerja sebagai security di Hotel Tuvenkian. Sementara pada sidangnya di Pengadilan Tinggi Wilayah Vanadzor, akhirnya Raffi dinyatakan bersalah atas penyerangan dan penggunaan senpi yang emang miliknya hingga merenggut nyawa sang istri. Pada Senin 6 Februari 2023, akhirnya lelaki berusia 44 tahun ini dihukum penjara 25 tahun dengan ketentuan bebas bersyarat setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. Dia mengakui kesalahannya, menyesali kekerasan kepalanya selama menikah dan jujur emang sering melakukan KDRT terhadap mendiang istrinya. Sampai kemudian sang putra yang masih berusia 5 tahun diasuh oleh bibi Hermin dan keluarga lain. Sebenarnya sang pengacara Arsen Martirosan sempat ngebantu dalam banding mengingat apa yang dilakukan adalah buah dari kecemburuan akibat istrinya punya berondong berbadan kurus beranu besar. Namun bandingnya ditolak dan Raffi pasrah aja dengan keputusan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apakah udah cocok Raffi mendapat semua hukuman karena perbuatannya terhadap sang istri tidak baik selama ini? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.